melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego. Ramai kembali ya tentang kebijakan study tour dihapus oleh Kang Deddy Mulyadi. Ada yang kepanasan sekelompok orang yang mana di situ mungkin para pembisnis teman-teman ya, mengadakan demo kemarin tanggal 22 Juli. Di situ para pembisnis menuntut bahwa Kang Deddy harus menghapus kebijakan yang mana melarang studi tour. Ya, jadi harus diadakan kembali. Ya. Nih, teman-teman semua ya. Anda jangan mementingkan perut Anda sendiri. Coba Anda bayangkan apa dampak negatif dan positifnya dari studi tour. Ya. Jangan hanya mementingkan perut Anda sendiri. Coba lihat anak sekolah yang mana orang tuanya kesusahan mencari ya uang hanya untuk makan, tidak bisa membayar dengan begitu ya besar study tour itu ya teman-teman, bisa mencapai 2 juta atau mungkin lebih ya teman-teman. Jadi Anda jangan mementingkan perut Anda sendiri. Kang Deddy membuat kebijakan itu untuk meringankan para keluarga yang tidak mampu. Ya, coba Anda berpikirlah untuk orang lain, ya. Dan Kang Deddy pun menanggapi, ya, ataupun berpidato sampai tegas ya hal ini, teman-teman. Yuk kita simak pidatonya, teman-teman. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti dinas pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Nah, saya hari ini barangkali bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi transcenter media sosial, bisa mempengaruhi pilihan publik. Kalau hari ini tidak pegang transcenter media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang berbuat kebaikan mengarah pada perubahan ini. Ada Mas satu ya, Mas satu. Kalaupun nanti ada tinggal laporan berarti ya? Tinggal bilang aja kita kirim kursi, tinggal telepon toko, gampang nggak? Tadi kepala sekolah bilangnya kita nunggu APBD, jadi anak-anak harus bawa papan. Gubernur yang menanganin. Ya. Loh, kita pasang AC aja nggak pakai APBD. Saya nyumbang sekian ratus, ini nyumbang sekian ratus. Pak Ara tuh nyumbang 1 miliar loh anak. Kita sebutin aja. Joshua Sirait itu nyumbang AC 1 miliar. Buat sekolah-sekolah khususnya di Subang, Sumedang, Majalengka. Ya kan, tambah oleh kita Kerawang dan Bekasi karena uangnya kebanyakan. Gitu. Jadi kita kalau kerja dengan saya itu tidak hanya akan terbatas pada APBD. Selama saya mampu menyediakan, selama saya mampu membantu, pasti saya bantu. Sektor ya? Ya. Kursi berapa sih? Kalau pada kursi 20 beli aja dari toko yang bagus. Untuk sekolah lain gimana Pak? Pokoknya gini, kekurangan kursi tinggal lapor aja ke Sekda dan ke Gubernur dan ke Kepala Dinas Pendidikan. Kita penuhi, nggak usah nunggu APBD. Ya. AC aja kita bayarin. AC itu hampir 8 miliar loh. Pasang Pak, kita udah pasang dan kita target minggu ini semuanya selesai. Jadi nanti itu satu kelas itu yang rombelnya di atas 40, yang anak-anaknya di atas 40 itu dipasang 2 AC biar dingin. Tidak boleh lagi ada studi tour yang di dalamnya piknik.
Yang menarik kemarin kepala SMK swasta di Bekasi ditegur oleh kepala dinas pendidikannya karena bikin piknik ke Bali. Dia berargumentasi begini, kami tidak melaksanakan study tour di Bali. 5,4 juta itu bukan buat study tour, tapi buat perpisahan, Iroh. Bagi saya mau studi tour, mau studi banding, mau apapun, yang penting anak keluar dari daerahnya, mengeluarkan biaya, mungut ke orang tuanya, tidak boleh. Saya tertarik. Dari mana orang tua memperoleh uang untuk outing kelas anaknya, untuk jaket anaknya, untuk cicing jelas ya, kemudian untuk biaya studi tour anaknya, pinjam di koperasi simpan pinjam, pinjam di pinjol, pinjam di bank emo, pinjam di bank keliling, pinjam di NBK, pinjam di bank Pancasila. Itu ada grupnya Pak tiap desa. Jadi kalau dulu ada grup komunitas ibu-ibu ke sawah, ke kebun, hari ini komunitas ibu-ibu mengelola dana rentenir per RT 15 orang perkumpulan. Gara-gara ngotot bikin study tour, 133 kepala SMA atau SMK di Jawa Barat tuh dipecat. Rinciannya ada 111 SMA dan 22 SMK. Ratusan kepala sekolah itu dipecat 24 Februari 2025 oleh Gubernur baru Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ada yang diberhentikan sementara, ada juga yang permanen. Mereka dianggap melanggar surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 64 yang diterbitkan pada 8 Mei 2024 lalu. Isi suratnya, pertama, study tour cuma boleh dilakukan di wilayah Jawa Barat. Kedua, harus ada aspek keamanan dan kebermanfaatan yang jelas di dalamnya. Ketiga, study tour harus dilaksanakan dengan mengunjungi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan wisata edukatif lokal. Para kepala sekolah yang diberhentikan tetap bisa jadi guru biasa. Kenapa ada sanksi tegas ini? Kang Deddy Mulyadi sebelumnya sudah berulang kali ngungkapin keprihatinan dan kekesalannya pada kebiasaan study tour sekolah-sekolah di Jawa Barat. Sebagai gubernur baru, dia tuh berusaha menghapuskan praktek-praktek lama yang dianggap merugikan. Larangan itu sendiri dikeluarkan pada Mei 2024 oleh penjabat Gubernur B. Makmudin yang ketika itu menggantikan Kang Ridwan Kamil. Celakanya banyak sekolah yang menganggap enteng peringatan Kang Deddy. Padahal keprihatinan Kang Deddy serius. SE ini terbit buntut kecelakaan bus rombongan siswa SMK dari Depok di Ciater, Subang pada Mei 2024. Belasan siswa tewas. Sepanjang 2024 tercatat tuh ada 5 kecelakaan bus saat kegiatan study tour. Diduga itu terjadi karena perusahaan travel yang disewa mengabaikan aspek keamanan kendaraan. Kang Deddy juga menganggap study tour cuma menambah beban finansial ke orang tua murid dengan nominal yang tinggi. Padahal katanya pemerintah daerah udah keluarin APBD sampai triliunan. Dana itu dipakai buat ringanin beban orang tua terhadap pendidikan yang dijalani anak-anak mereka. Kang Deddy juga menduga ada kepentingan dari oknum tertentu melalui penyelenggaraan study tour ini. Kalau soal studi industri di SMK, Kang Deddy bilang industri terbanyak malah ada di Jawa Barat. Jadi aneh dong kalau ada sampai study tour industri di luar Jabar, padahal banyak orang-orang dari Jateng dan Jatim yang kerjanya di industri di Jabar. Emang kegiatan study tour seringkali dijadikan ajang pungli buat sekolah. Media memberitakan study tour yang dilakukan SMAN 6 Depok. Kepala sekolah tetap nekat memberangkatkan 347 siswa kelas 11 buat study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali. Selain melanggar banget ke siswa, bayangin, masa per siswa mesti bayar 3,5 juta sampai 5,5 juta rupiah cuma buat study tour.
study tour. Makanya si kepala sekolahnya dipecat. Sebenarnya tujuan awal study tour ini udah bagus, ngasih pengalaman belajar di luar kelas. Tapi kenyataannya nggak sedikit study tour diadakan cuma sebagai formalitas atau bahkan bisnis terselubung pihak sekolah. Orang tua sering dipaksa untuk bayar tinggi tanpa transparansi anggaran. Ditambah lagi pihak sekolah sering kerjasama dengan travel tertentu demi dapetin keuntungan. Kadang pemilihan tempatnya juga lebih mengarah ke tempat wisata. Yang dipilih tuh bukan museum, pusat penelitian, atau perusahaan teknologi, malah justru pantai, area bermain, sampai pusat perbelanjaan. Banyaknya kecelakaan yang terjadi juga menjadikan study tour ini menjadi kegiatan yang beresiko tinggi yang mengancam nyawa siswa. Kalau study tour masih mau ada, harus ada perombakan total di sistemnya. Kalau enggak, study tour ini bakalan jadi tradisi tanpa makna yang bisanya membebani orang tua, bahayain siswa, dan jadi lahan bisnis tak terkendali. Yuk, ciptakan pendidikan yang edukatif, bukan eksploitatif. Ini saya lagi di Bekasi nih. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK Karya Pembaruan. Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour? Harus bayarnya berapa? Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000 selama 3 tahun. Iuran. Jadi totalnya berapa? Jadi sama SPP-nya 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya. Oke, berapa? Total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi 5 juta sampai 6 juta. Oke, buat SMK Karya Pembaharuan Bekasi, Warung 1 Bekasi, tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan dari izin yayasan tersebut ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orang tuanya. Ya Bu ya? Iya Pak, betul ya, Pak. Ibu terbebani kan? Kami terbebani, Merasa Pak. berat kan? Berat Pak. Oke, nanti hari ini juga saya akan minta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat PLT-nya untuk telepon sekolah-sekolahnya. Iya Pak, justru untuk kami sudah menghentikan mengajak kegiatan. rapat Pak, tapi Ya. pihak sekolah mengabaikan Pak. Oke, terima kasih ya. Baik Pak, Bu. makasih. Nah, Uing mah simple we menanggapi aksi demonstrasi anu dilakukan para pekerja pariwisata di Gedung Sate tadi berang. Uing mah rek nanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua siswa, wali murid, ya. Leuwih satuju mana study tour dihapus atau study tour diayakeun? Da kunaon kudu nanya ka wali murid. Kan wali murid anu neangan duit, kan wali murid anu ngarasakeun susahna neangan duit. Oke lah nu beunghar mah tinggal. Tapi kumaha nasib jelema teu boga melaan nganjuk ngahutang da geuning diduga rek ngilu rek henteu study tour bayaran mah tetep kudu alasan teh geus dihitung cenah korsina geus dipanjer eta kumaha coba nasib korsi budak anu teu ngilu study tour tapi tetep mayar arek saha nu ngisina juri. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman, tadi dia pendapat dari Kang Dedi tentang studi tour ya. Coba para pemilik travel, pemilik bus para wisata ya berpikir lagi lebih ya untuk orang lain ya. Coba bagaimana dampak dari study tour, dampak negatifnya. Kita tahu kemarin ya ada kejadian yang mana study tour tiba-tiba bus para wisatanya tidak terkendali ya, bahkan jauh dari kata safety, keselamatannya ya, terjadi kecelakaan dan masih banyak lagi. Belum ya biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa ya, itu coba pikirkan ke situ, bagaimana sulitnya ya orang tua siswa untuk ya menghidupi sehari-hari ya. Ini malah dibebani dengan adanya study tour ya. Wajar kalau para orang kaya ataupun ini ya wajar ya, pasti yang demo itu ya orang-orang seperti itu yang mampu ya. Kalau Anda mampu silakan ya, silakan Anda buat acara sendiri ketika anak lulus sekolah ataupun wisuda ya, silakan Anda sana
belajar, study tour, belajar sambil jalan-jalannya silakan Anda sendiri. Tetapi jangan mewajibkan study tour. Kasihan tuh, ya. Kasihan anak-anak yang tidak mampu, ya. Itu, ya. Coba lebih berpikir ke depan seperti apa. Ya. Jangan hanya mementingkan perut Anda sendiri, ya. Coba lebih berpikir lagi. Ya, terus Kang Deddy, terus keluarkan kebijakan-kebijakan yang mana membantu rakyat kecil. Terus, ya, kami warga Jawa Barat mendukung penuh apa kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy. Ya, selagi itu untuk kepentingan umum, selagi itu untuk meringankan beban, ya, masyarakat umum, ya, terus Kang Deddy kami mendukung itu. Ya, itu dia video kali ini teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada salah, ya. Jadikan pelajaran, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.